Nah, coba Anda bayangkan sebuah skenario geopolitik yang sangat tegang. Oke, skenario terburuk ya. Benar. Anda melihat dua negara yang ya secara teknis masih berstatus perang, mereka dipersenjatai penuh, terus saling mengawasi melintasi perbatasan militer yang paling ketat di dunia. Yang mana itu adalah semenanjung Korea kan? Tepat sekali. Dan di tengah situasi yang udah kayak tong mesiu ini, terjadi sebuah pelanggaran. Ada provokasi militer real. Sesuatu yang biasanya langsung memicu lonjakan tensi ya. Betul. Insting kita tuh kalau lihat sejarah panjang mereka, pasti mikirnya yang bakal nyusul adalah ya rentetan ancaman, sanksi ekonomi, atau mungkin baku tembak di perbatasan. Sangat wajar untuk berpikir begitu. Tapi yang muncul dari pihak yang wilayah udaranya dilanggar ini bukanlah rudal balistik, melainkan sebuah pujian diplomatik yang sangat langka. Nah, itu dia anomalinya. Bener kan? Sebuah provokasi militer yang justru memicu apresiasi terbuka dari musuh bebuyutan. Skenario yang Anda gambarkan itu sebenarnya menabrak semua teori dasar tentang eskalasi konflik ya. Oh ya? Maksudnya gimana tuh? Gini, dalam hubungan internasional, khususnya di wilayah dengan defisit kepercayaan yang sangat tinggi kayak Korea ini, kita kan terbiasa melihat pola aksi-reaksi yang simetris. Kayak lo jual gue beli gitu ya? Persis, Anda melanggar batas ya kami membalas dengan unjuk kekuatan. Jadi ketika ada anomali ekstrim di mana sebuah pelanggaran justru menghasilkan deeskalasi yang malah diwarnai pujian. Itu bener-bener bikin bingung sih. Sangat. Itu menuntut kita untuk membongkar asumsi-asumsi lama tentang bagaimana sebuah resolusi krisis itu sebenarnya bekerja di balik layar. Dan persis itulah fokus dari eksplorasi mendalam kita hari ini. Untuk Anda yang sedang menyimak, kita akan mengurai sebuah insiden krusial yang terjadi di bulan Januari lalu. Ya, insiden yang cukup mengejutkan banyak analis. Betul. Dan ini berdasarkan transkrip siaran berita dari kanal YouTube TV One Newscom. Kita punya data tentang insiden masuknya pesawat tak berawak atau drone ke wilayah udara Korea Utara. Drone yang memicu semua kehebohan ini. Iya, kita bakal melihat siapa pelaku sebenarnya di balik insiden ini dan menganalisis secara detail kenapa respons dari Pyongyang itu sangat di luar dugaan. Mari kita bedah ini, karena dinamika di sini tuh ngasih kita cetak biru yang sangat nggak biasa tentang mitigasi krisis tingkat tinggi. Saya sepakat, dan penting untuk kita tekankan ke pendengar sejak awal ya, kalau kita tuh nggak cuma sekedar membahas kronologi beritanya aja. Betul, bukan sekedar bacain berita. Ya, kita akan menyelami mekanika dari diplomasi asimetris. Insiden ini memaksa kita melihat bagaimana struktur hukum domestik sebuah negara bisa digunakan sebagai instrumen untuk meredam potensi perang secara instan. Wah, meredam perang pakai hukum domestik, menarik banget. Ya, ini benar-benar pelajaran tentang kalkulasi resiko di ambang konflik bersenjata. Kalau gitu, mari kita mulai dari fakta-fakta awalnya dulu ya. Silakan. Jadi, pada bulan Januari, pas publik pertama kali dengar ada drone yang melintasi perbatasan ke Korea Utara, respons awal dari pemerintah Korea Selatan di Seoul tuh adalah bantahan total. Ya, standar operasional prosedur mereka lah. Benar, mereka mengklaim bahwa negara nggak terlibat sama sekali, dan bahkan menyiratkan, oh ini tuh kemungkinan besar ulah warga sipil yang bertindak sendiri. Dan bisa ditebak reaksi Pyongyang gimana kan? Jelas, Pyongyang langsung merespon dengan ancaman keras. Mereka memperingatkan adanya konsekuensi militer kalau wilayah udara mereka dilanggar lagi. Sejauh ini semuanya tuh masih sesuai dengan naskah standar konflik Korea ya? Naskah standar yang udah puluhan tahun diputar ulang. Benar. Bantahan dari Seoul dan ancaman dari Pyongyang ini adalah koreografi diplomatik yang udah sangat usang. Pyongyang butuh ancaman itu untuk mempertahankan postur pertahanan mereka di dalam negeri. Buat nunjukin taring ke rakyatnya sendiri ya? Tepat. Sementara Seoul merasa perlu membantah untuk menghindari tuduhan agresi tanpa provokasi. Tapi kemudian naskah itu robek. Nah, ini titik baliknya. Iya, penyelidikan internal di Korea Selatan ternyata membuktikan kalau narasi awal mereka tuh salah besar. Keterlibatan aparatur pemerintah ternyata nyata. Dan yang menarik adalah, siapa yang ngomong soal ini? Bener banget. Pengungkapan ini nggak datang dari bocoran media anonim atau semacamnya, melainkan dari Presiden Korea Selatan sendiri, yaitu Lee Jae-myung. Seorang kepala negara yang turun tangan langsung. Iya, dia maju ke publik dan secara terbuka mengakui kalau dalang di balik insiden drone ini adalah seorang pejabat Badan Intelijen Nasional atau NIS, dan ini yang parah, seorang tentara aktif.
Kombinasi yang sangat berbahaya. Bayangkan aja, ini bukan sekedar blunder administrasi biasa. Ini ibarat ada sebuah perusahaan besar yang nyalahin pelanggan atas sebuah skandal. Tapi ternyata, Ternyata pas dicek, salah satu manajer senior dan petugas keamanan mereka sendirilah yang merencanakan hal tersebut secara diam-diam. analogi yang sangat relevan. Karena apa yang diakui oleh Presiden Lee pada dasarnya adalah runtuhnya rantai komando. Wait, maksudnya petinggi militer kecolongan gitu? Persis, ketika aparatur intelijen dan militer aktif beroperasi di luar kendali otoritas sipil pusat, apalagi dalam melakukan infiltrasi ke negara yang sangat sensitif kayak Korea Utara, Iya, itu fatal banget. sangat. Itu adalah indikasi kuat adanya rogue elements atau elemen liar di dalam institusi pertahanan mereka sendiri. Tapi tunggu sebentar, ini yang selalu mengganggu pikiran saya setiap kali ngebahas kasus ini. Ada yang janggal. Banget. Kalau saya jadi kepala negara, terus saya sadar intelijen saya sendiri bertindak di luar kendali dan memicu krisis internasional, Insting pertama Anda pasti bukan ngaku, kan? jelas bukan. Saya nggak bakal berdiri di podium dan ngakuin hal itu kepada musuh yang lagi megang tombol peluncur rudal. Reaksi yang sangat manusiawi. Iya kan? Bukankah ngakuin kelemahan internal kayak gini ke Pyongyang sama aja kayak ngasih amunisi propaganda gratis? Seolah-olah ngasih pedang ke musuh. Nah, itu. Kenapa Seoul nggak sekedar mempertahankan kebohongan awal mereka, terus ngambing hitamkan warga sipil aja, lalu diam-diam menghukum pejabat NIS itu di balik pintu tertutup? Itu adalah respons yang sangat logis kalau kita berpikir secara konvensional ya. Dan memang itulah yang sering banget dilakukan sama banyak negara. Terus kenapa Presiden Lee milih jalur yang beda? Coba perhatikan kalkulasi strategisnya dalam konteks semenanjung Korea. Jika Seoul terus berbohong dan menyalahkan warga sipil, Oke. sementara intelijen Korea Utara mungkin diam-diam udah punya bukti valid kalau itu adalah operasi militer selatan, maka Pyongyang bakal ngelihat bantahan itu sebagai bukti niat bermusuhan yang sistematis. Oh, jadi Pyongyang bakal mikir, wah mereka bohong nih. Akan serangan skala besar, dan sekarang mereka lagi menutupi jejaknya. Wah, bahaya tuh. Sangat bahaya. Dalam skenario itu, eskalasi militer dari utara menjadi hampir tidak bisa dihindari, karena mereka merasa sedang diakali. Oh, wow. Jadi mempertahankan kebohongan itu risikonya jauh lebih besar daripada rasa malu akibat ngakuin hilangnya kendali internal? Tepat sekali. Kebohongan yang terbongkar dalam situasi panas ini itu berarti perang terbuka. Pilihan yang benar-benar sulit. Presiden Lee Jae-myung menyadari hal itu. Dia tahu krisis ini terlalu volatile untuk ditangani cuma pakai trik public relations. Nggak bisa pakai jurus ngeles biasa ya? Nggak bisa. Dia harus milih antara terlihat tidak kompeten di mata publiknya sendiri karena aparatnya liar atau berisiko memicu perang skala penuh dengan utara. Dan dia milih opsi pertama. Iya, dia memilih untuk mengorbankan modal politik domestiknya demi mencegah eskalasi militer yang mematikan. Pemilihan prioritas yang sangat ekstrim. Dan itu membawa kita pada cara dia mengeksekusi pengakuan tersebut. Nah, cara dia ngomong itu penting banget. Disinilah bagian yang sangat menarik. Berdasarkan sumber kita, Presiden Lee itu nggak cuma sekedar datang ke mic terus bilang, "Oke, kami minta maaf." Nggak sesederhana itu. Bener, dia secara spesifik menyampaikan penyesalan ke Pyongyang dan dia nyebut penerbangan drone itu sebagai tindakan yang tidak bertanggung jawab. Penggunaan kata yang cukup keras untuk aparatnya sendiri. Banget. Tapi, manuver kuncinya tuh ada di sini. Dia menggunakan konstitusi Korea Selatan. Ini brilian sih. Iya kan? Dia menekankan kalau hukum dasar negaranya melarang individu melakukan tindakan yang dapat memprovokasi Korea Utara. Dia melempar kesalahan ke ranah hukum domestik. Betul. Dia bilang tindakan yang bisa memicu konflik itu harus ditangani dengan sangat hati-hati dan dia menyesalkan individu-individu ini karena memicu ketegangan militer yang tidak perlu. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, langkah itu sebenarnya adalah inti dari resolusi krisis ini. Wait, maksudnya gimana? Membawa-bawa konstitusi kan kedengarannya cuma kayak retorika hukum aja. Bukan. Itu bukan sekedar retorika kosong. Itu adalah sebuah mekanisme pertahanan asimetris. Mari kita bedah fungsinya ya. Oke, mari kita bedah. Ketika sebuah negara diserang atau diprovokasi, insting pertama mereka adalah menuntut akuntabilitas dari negara pelaku. Negara A nyerang negara B marah ke negara A. Iya, logikanya gitu.
Tapi dengan mengutip konstitusi Korea Selatan yang secara eksplisit melarang provokasi terhadap utara, Presiden Lee itu sebenarnya sedang memisahkan tindakan negara dari tindakan individu. Bisa Anda perjelas pemisahan itu? Gimana persisnya? Mengutip aturan domestik bisa tiba-tiba meredam kemarahan negara tetangga yang lagi pegang senjata? Jadi gini, ketika Presiden Lee berkata bahwa tindakan intelijennya melanggar konstitusi, dia pada dasarnya lagi ngirim pesan ke Pyongyang. Pesannya tuh bunyinya kira-kira begini, provokasi ini bukanlah kebijakan resmi pemerintahan saya. Oh, jadi kayak cuci tangan tapi elegan. Semacam itu. Dia melanjutkan pesannya, ini adalah tindakan kriminal yang melanggar hukum tertinggi negara kami sendiri. Oh, wow. Jadi ini masalah internal Korsel, bukan agresi resmi. Pat, dengan meletakkan kesalahan pada pelanggaran hukum domestik, Presiden Lee itu memberi jaminan ke Korea Utara kalau para pelaku ini akan dihancurkan oleh sistem peradilan Korea Selatan. Wait. Berarti Pyongyang nggak perlu repot-repot membalas dendam dengan nembakin artileri? Nggak perlu, karena Seoul sendiri yang bakal ngelakuin penghukuman itu atas nama konstitusi mereka sendiri. Masuk akal banget. Jadi dia itu menyerap kemarahan eksternal dengan mengubahnya menjadi masalah penegakan hukum internal ya? Analogi yang pas. Kemarahan dialihkan ke dalam. Tapi kita juga punya konteks tambahan dari sumber yang harus kita masukin ke dalam perhitungan ini. Soal rekam jejak diplomasi Presiden Lee. Iya, Presiden Lee ini kan diketahui selama ini memang punya agenda untuk memperbaiki hubungan dengan Korea Utara. Walaupun sering ditolak ya. Dari itu dia, berbagai pendekatan diplomatisnya tuh sebelumnya selalu ditolak mentah-mentah oleh Pyongyang. Iya, mereka sering merespons dengan dingin. Jadi, kalau kita ngelihat rekam jejak penolakan ini, bukankah menggunakan konstitusi untuk minta maaf atas kesalahan militer ini justru berisiko bikin posisinya terlihat sangat lemah dan ya putus asa di mata Korut? Itu pertaruhan terbesarnya. Memang ada garis tipis antara menunjukkan transparansi strategis dan terlihat memohon-mohon. Iya kan? Takutnya Korut mikir, lemah nih. Tapi kalau kita lihat dinamika geopolitiknya, Korea Utara itu sangat jarang merespons diplomasi yang terasa artifisial atau yang sekedar basa-basi politik. Mereka bisa nyium kepalsuan ya? Sangat bisa. Pendekatan-pendekatan Presiden Lee yang sebelumnya mungkin ditolak tuh karena dianggap nggak punya bobot komitmen yang nyata. Cuma omong kosong politikus gitulah ya. Betul. Namun, kali ini kan beda. Ini bukan sekedar janji manis diplomatik. Ini adalah seorang pemimpin negara yang menelanjangi kegagalan institusi keamanan nasionalnya sendiri di depan publik internasional. Dia benar-benar buka-bukaan soal aib aparatnya. Ya, tingkat kerentanan yang ekstrim seperti ini itu nggak bisa dipalsukan. Dan itulah yang membuatnya punya daya tembus yang sangat kuat ke Pyongyang. Dan daya tembus itu beneran terbukti nyata pas kita ngelihat gimana bola ini ditangkap di seberang perbatasan. Reaksi dari utara yang bikin semua orang kaget. Mari kita transisi ke reaksi Pyongyang ini, karena disinilah narasi konvensional tuh bener-bener jungkir balik. Silakan, apa kata sumber kita? Pernyataan resmi dari Korea Utara datang pada hari Senin melalui media pemerintah. Dan yang bersuara adalah Kim Yo-jong. Saudari perempuan Kim Jong-un. Benar. Bagi Anda yang sering mantau pergerakan elit di sana, ketika Kim Yo-jong berbicara merespon isu luar negeri, kita pada dasarnya lagi mendengarkan sikap resmi dari lingkaran terdalam Kim Jong-un sendiri. Sangat betul. Pernyataan dari Kim Yo-jong itu punya bobot otoritas tertinggi. Nggak main-main ya? Nggak sama sekali. Jadi, apapun yang dia sampaikan itu bukanlah reaksi spontan. Itu adalah sebuah pesan yang udah dikalibrasi secara sangat hati-hati oleh kepemimpinan tingkat atas. Nah, pesan yang dikalibrasi inilah yang bikin saya sampai harus baca transkrip beritanya 2 kali. Saking nggak percayanya ya. Oh iya, Kim Yo-jong yang mewakili rezim yang baru beberapa hari sebelumnya itu bersiap membalas dendam secara militer, Tiba-tiba berubah nada. dia nyebut penyesalan yang disampaikan Seoul sebagai sebuah langkah bijaksana. Kata yang jarang sekali keluar dari mereka. Dia juga menegaskan kalau pemerintah Korea Utara tuh mengapresiasi sikap Seoul yang ngakuin insiden tersebut dan dia menganggapnya sebagai keputusan yang menguntungkan bagi pemerintah selatan. Apresiasi terbuka. Dan dia bahkan melangkah lebih jauh. Dia nge-labelin pernyataan Presiden Lee sebagai bentuk sikap yang jujur dan terbuka. Itu gila sih. Jujur dan terbuka, itu kan terminologi yang sangat bersahabat. Pemilihan kata yang sangat tidak lazim. Banget. Dalam leksikon politik Korea Utara,
yang biasanya kan didominasi sama retorika api, kehancuran, lautan api. Iya, selalu ngancem mau ngebom. Nah, kata-kata seperti apresiasi, bijaksana, terus jujur dan terbuka, itu adalah sebuah disonansi kognitif yang masif buat para pengamat. Jadi apa arti dari semua ini? Maksudnya, Ini terjadi, Kim Jong-un tuh kan secara resmi melabeli Korea Selatan sebagai negara paling bermusuhan. Ya, musuh nomor 1. Jadi, mari kita berhenti sejenak di sini. Gimana caranya kita bisa bergerak dari label negara paling bermusuhan ke apresiasi atas sikap yang jujur dan terbuka, cuma gara-gara satu pengakuan bersalah? Lompatan yang kejauhan ya. Iya, apakah kita benar-benar harus percaya kalau Pyongyang, sebuah rejim yang sangat pragmatis dan terkenal keras, tiba-tiba melunak gitu aja cuma karena mereka tersentuh oleh kejujurannya Presiden Lee? Tentu saja tidak. Ataukah ada mekanika politik yang lebih sinis di balik pujian ini? Yang menarik di sini adalah, kalau kita hubungan ini dengan gambaran yang lebih besar tentang cara Pyongyang beroperasi, kita bisa menyingkirkan elemen sentimentalitas itu jauh-jauh. Jadi ini bukan adegan film drama ya? Bukan. Ini bukan tentang rezim yang tiba-tiba tersentuh secara emosional. Pujian dari Kim Yo Jong itu adalah taktik diplomasi yang sangat pragmatis. Taktik yang difasilitasi oleh apa? Taktik yang difasilitasi langsung oleh akuntabilitas ekstrem dari Korea Selatan tadi. Wait, gimana caranya akuntabilitas Seoul justru memfasilitasi taktik Pyongyang? Coba pikirkan posisi Korea Utara dari kacamata internal mereka. Oke. Propaganda internal mereka kan selalu menempatkan negara dalam posisi sebagai korban yang terancam oleh agresi dari selatan dan sekutu-sekutunya. Ya, narasi kita selalu diincar gitu ya. Betul. Ketika selatan ngelakuin pelanggaran masuknya drone, itu kan memperkuat narasi propaganda tersebut. Tuh kan, mereka mau nyerang kita. Bener, bukti nyata. Tapi, ketika Presiden Lee maju, lalu mengakui kesalahan aparatur militernya sendiri, dan berjanji akan menghukum mereka berdasarkan konstitusi selatan, Saya mulai paham arahnya. dia sepenuhnya melucuti justifikasi moral dan politik Korea Utara untuk melakukan serangan balasan. Bener juga. Bayangkan kalau Pyongyang tetap merespons dengan agresi militer setelah Selatan secara terbuka ngaku salah dan menyatakan itu bukan kebijakan negara. Pyongyang bakal terlihat kayak apa? Pyongyang akan terlihat irasional, brutal, tanpa alasan, bahkan di mata sekutu-sekutu dekatnya sendiri seperti Beijing atau Moskow. Oh, wow. Jadi pujian itu sebenarnya adalah jalan keluar yang aman bagi Korea Utara sendiri. Tepat. Pernahkah Anda melihat situasi di mana mengakui kesalahan terburuk justru memadamkan api amarah lawan Anda? Karena itu satu-satunya cara buat lawan Anda tampil baik. Jadi ngasih panggung ke Korut supaya mereka kelihatan bijak. Persis. Pengakuan Lee Jae-myung memberikan Pyongyang sebuah peluang emas untuk memenangkan narasi tanpa harus menembakkan satu peluru pun. Cerdas banget sih ini. Dengan memuji langkah selatan sebagai sesuatu yang bijaksana dan jujur, Pyongyang memposisikan diri mereka sebagai pihak yang rasional, bermurah hati, dan yang paling penting memegang kendali penuh atas situasi. Mereka pada dasarnya kayak bilang kami cukup kuat untuk memaafkan kesalahan musuh yang mau tunduk dan jujur ke kami. Ya, itu manuver di mana kedua belah pihak berhasil menyelamatkan muka masing-masing. Selatan mencegah perang dengan transparansi yang menyakitkan. Dan Utara mempertahankan otoritas mereka dengan memberikan pengampunan bersyarat. Dan semua ini dipicu oleh kejujuran absolut. Ini sungguh sebuah konsep yang mendalam ya. Apa yang awalnya kelihatan kayak kelemahan terburuk ya kan, ngakuin intelijen negara bertindak liar, justru jadi satu-satunya alat yang bisa meretas kebuntuan diplomatik. Kebuntuan yang selama ini gagal ditembus lewat cara-cara konvensional oleh Presiden Lee. Ini bawa kita pada sebuah pemahaman tentang kerentanan strategis ya, atau mungkin bisa dibilang deeskalasi asimetris. Istilah yang sangat pas. Alih-alih merespons kekuatan lawan dengan kekuatan, Anda merespon ancaman eskalasi dengan pengakuan tanggung jawab yang mutlak, yang didasarkan pada supremasi hukum Anda sendiri. Dan itulah mekanisme utama yang ngebuat insiden ini tuh sangat patut untuk dipelajari. Dalam lingkungan di mana nggak ada pihak yang saling mempercayai, kebohongan sekecil apapun akan selalu diasumsikan sebagai niat untuk nyerang. Karena nggak ada trust sama sekali. Betul. Dalam kondisi defisit kepercayaan yang absolut kayak gitu, satu-satunya variabel yang bisa menghentikan spiral kehancuran adalah transparansi yang brutal. Transparansi tanpa filter. Iya, nggak ada ruang untuk ambiguitas atau pembelaan institusional yang palsu.
Ini benar-benar mengubah cara kita memandang penyelesaian konflik loh. Dan ini nggak cuma di level negara aja. Sangat bisa diaplikasikan di level lain. Iya kan, relevan dengan cara Anda berinteraksi dalam lingkungan yang sangat syarat tekanan di kehidupan sehari-hari. Tentu saja kita nggak menghadapi ancaman nuklir pas lagi kerja di kantor ya. Syukurlah nggak ya. Hahaha, iya. Tapi pelajaran inti dari insiden geopolitik ini tuh kuat banget ketika kita berada di tengah krisis yang makin panas gara-gara sebuah kesalahan fatal dari pihak kita. Insting defensif biasanya muncul. Benar, insting untuk defensif, nutupin kesalahan, atau malah nyari kambing hitam, itu justru seringkali mempercepat eskalasi masalahnya. Karena lawan merasa dibohongi. Tepat. Sebaliknya, menggunakan aturan dasar atau prinsip-prinsip objektif untuk ngelakuin transparansi total, itu bisa melucuti amarah lawan secara instan. Mengambil tanggung jawab secara terbuka itu seringkali kan dianggap sebagai sebuah kekalahan taktis ya, di awal. Kesannya kayak kita kalah telak. Namun, seperti yang ditunjukkan oleh dinamika antara Seoul dan Pyongyang ini, akuntabilitas itu bukanlah bentuk penyerahan diri. Melainkan, Ia adalah senjata diplomasi yang secara aktif mampu mengubah matriks kalkulasi lawan Anda. wow, sebuah senjata yang memaksa musuh Anda untuk mengubah moncong senjatanya menjadi kata-kata apresiasi. Konsep yang sangat kuat. Sangat. Saat kita mencapai akhir dari eksplorasi mendalam kita tentang anomali di semenanjung Korea ini, ada satu pemikiran yang masih tersisa dari rangkaian fakta yang baru aja kita analisis. Sebuah paradoks geopolitik. Iya, paradoks yang mungkin menantang insting dasar kita tentang kekuasaan dan cara kita mempertahankan diri. Jika sebuah operasi rahasia ilegal oleh pejabat intelijen dan tentara selatan sebuah kesalahan fatal, yang secara logika seharusnya memicu eskalasi militer besar-besaran, Benar. justru secara tidak sengaja berubah menjadi katalis bagi interaksi diplomasi terhangat dari sebuah negara yang sebelumnya berstatus paling bermusuhan. Terus, Ini memunculkan satu pertanyaan penting. Apakah ini membuktikan bahwa pada titik kebuntuan paling ekstrim, ketika semua saluran diplomasi konvensional udah mati, menjadikan diri kita sepenuhnya rentan melalui transparansi mutlak adalah satu-satunya strategi yang tersisa untuk memaksakan perdamaian? wah, pertanyaan yang sangat tajam ya. Dan itu memaksa kita untuk mengevaluasi ulang makna sebenarnya dari yang namanya kekuatan. Kekuatan tidak selalu tentang siapa yang paling keras. Bener banget. Terkadang, kekuatan terbesar tuh nggak terletak pada kemampuan untuk membantah tuduhan, melainkan keberanian untuk meruntuhkan pertahanan kita sendiri demi mencapai sebuah resolusi. Pelajaran yang sangat berharga. Silakan Anda bawa dan renungkan pertanyaan tersebut ya. Jangan ragu untuk terus membongkar wawasan-wawasan baru dari kejadian di sekitar kita, karena selalu ada mekanika tersembunyi di balik peristiwa yang tampak paling sederhana sekalipun. Teruslah kritis, dan kita akan bertemu lagi di eksplorasi mendalam berikutnya.